Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Oke, perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati, mahasiswi Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Langsa. Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah berbasis media sosial. Nah, kali ini saya akan membuat podcast tentang mie Aceh, salah satu kuliner terlaris di Langsa. Oke, kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah konflik di Aceh. Konflik Aceh bermula ketika Tengku Hasan Muhammad di Tiro mendeklarasikan negara Aceh merdeka di Rimba Tiro pada 4 Desember tahun 1976. Pada saat yang sama, Hasan Tiro juga membentuk pasukan perang Angkatan Aceh Merdeka, yang belakangan disebut Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Berkeinginan untuk memerdekakan Aceh dari negara Indonesia. Pemerintah Indonesia merespon dengan menetapkan Aceh sebagai daerah operasi militer atau DOM sejak tahun 1989 hingga 1998. Operasi dengan sandi jaring merah lalu digelar untuk memburu pasukan GAM di seluruh pelosok Aceh. DOM dicabut pada tahun 1998 ketika reformasi dan Orde Baru tumbang. Pencabutan DOM ditandai dengan penarikan pasukan TNI dan Polri yang sebelumnya dikirim ke Aceh. Perundingan damai beberapa kali dilakukan pada periode tahun 2000 hingga 2002. Kedua belah pihak bersepakat menghentikan perang atas dasar jeda kemanusiaan. Namun, perundingan yang beberapa kali digelar berujung gagal. Konflik Aceh kembali memanas ketika Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan Aceh sebagai daerah darurat militer atau DM, hingga darurat sipil selama periode 2003 hingga 2005. Ribuan tentara dan polisi dikirim ke Aceh untuk memburu GAM. Kontak senjata terjadi, ribuan nyawa melayang di ujung peluru. Pada 26 Desember 2004, Aceh dilanda gempa dan tsunami yang menewaskan sedikitnya 230.000 jiwa. Bencana itu mendorong GAM dan RI berdamai lewat penandatanganan perdamaian di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. Nota kesepahaman ini kemudian disebut Memorandum of Understanding atau MOU Helsinki. Melalui berbagai perkembangan zaman dan perjalanan Aceh terkait masa konflik hingga tsunami, yang sedikit banyaknya merubah beberapa aspek dalam kehidupan masyarakat Aceh. Konflik yang terjadi pada tahun 1976 hingga 2005 mempengaruhi berbagai segi kehidupan di Aceh, namun tidak menghilangkan unsur budaya yang telah ada sejak zaman nenek moyang. Jika dilihat, satu jenis sumber daya yang dekat sekali dengan identitas daerahnya, yaitu kuliner. Aceh telah mengalami revolusi dan kebangkitan pasca konflik. Sebagai daerah yang memiliki sumber daya rempah-rempah, Aceh mempunyai banyak kuliner khas yang tersebar dari berbagai tanah Aceh sendiri. Contohnya Kota Langsa. Setelah selesainya konflik Aceh yang tentu menimbulkan kedamaian dan perkembangan pada perubahan kehidupan masyarakat Aceh, pasar kuliner juga semakin mengembangkan sayapnya. Kini, segala jenis macam kuliner jenis Aceh bukan hanya tentang sejarah dan makna yang mendalam bagi masyarakat, tapi juga identitas di luar daerah hingga perekonomian Aceh. Setelah selesainya konflik Aceh yang tentu menimbulkan kedamaian dan perkembangan pada perubahan kehidupan masyarakat Aceh, pasar kuliner juga semakin mengembangkan sayapnya. Kini, segala jenis macam kuliner jenis Aceh bukan hanya tentang sejarah dan makna yang mendalam bagi masyarakat, tapi juga identitas di luar daerah hingga perekonomian Aceh. Di Kota Langsa sendiri, kuliner Aceh berkembang dengan sangat pesat. Salah satu kuliner yang banyak ditemui di Kota Langsa adalah mie Aceh. Mie Aceh adalah masakan mie pedas khas Aceh di Indonesia. Mie kuning tebal dengan irisan daging sapi, daging kambing, atau makanan laut disajikan dalam sup sejenis kari yang gurih dan pedas. Mie Aceh biasanya ditaburi dengan bawang goreng dan disajikan bersama emping, potongan bawang merah, mentimun, dan jeruk nipis. Satu porsi mie Aceh memiliki ragam rasa. Ada rasa pedas, manis, asam, dan asin. Bumbu-bumbu yang digunakan adalah hasil racikan dari cabai bermutu tinggi, bawang putih, kemiri, ketumbar, merica, jahe, dan rempah-rempah lainnya. Jenis makanan khas Aceh yang satu ini tidak bisa dibuat dari mie telur bertekstur kering.
Salah satu ciri khas mie Aceh justru terletak pada penggunaan mie kuning basah. Tekstur mie ini lebih lembut dan ukurannya pun lebih besar dibandingkan mie telur. Di Langsa sendiri terdapat banyak warung kopi atau kafe yang menyediakan menu mie Aceh. Salah satu yang paling populer di Langsa adalah Mintana Cafe, atau yang lebih dikenal dengan nama Mie Waasan, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Langsa. Letak yang strategis dan rasa mie Aceh yang sangat khas membuat warung mie Waasan ini sangat ramai dikunjungi oleh para pembeli, baik dari kalangan masyarakat Kota Langsa sendiri maupun wisatawan dari berbagai daerah. Untuk kalian yang suka seafood ataupun daging, kalian juga bisa menikmati mie dengan campuran kepiting, udang, dan daging. Tentunya dengan varian harga yang berbeda, tapi masih ramah di kantong. Mie Aceh bukan hanya digemari oleh masyarakat Kota Langsa saja, tetapi masyarakat atau wisatawan dari luar Aceh juga sangat banyak yang meminati mie Aceh. Dengan semakin berkembangnya tradisi kuliner, mie Aceh sudah gampang ditemui di berbagai daerah yang menjual mie Aceh, melalui banyaknya masyarakat Aceh yang tinggal di luar Aceh, dan memperkenalkan kuliner lokal dengan membuka bisnis kuliner hingga dapat dirasakan oleh siapapun dan ditemui dimanapun. Sekian podcast saya kali ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.